Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, di-subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk pelajaran IPS kelas 8, Sekolah Penggerak atau Kurikulum Merdeka, kita akan bahas tema 3, nasionalisme dan jati diri bangsa. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas konflik dan integrasi. Nah, kita mulai di yang pertama. Mengapa dapat terjadi konflik sosial? Apakah kalian pernah melihat satu konflik di sekitar lingkunganmu? Apa yang kalian ketahui tentang konflik? Perhatikan gambar di samping ini. Ini ya, gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan adanya demonstrasi yang dilakukan kaum buruh dan pekerja. Apakah hal tersebut dikategorikan konflik sosial? Menurut Anda, apa penyebabnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian akan mempelajarinya di materi berikut ini. Kita mulai di A, pengertian konflik. Menurut Robert M. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbukti dalam bentuk tindakan kekerasan. B. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. 2. Bagaimana dampak dan penanganan konflik sosial? A. Dampak konflik sosial. Pertama, meningkatkan solidaritas anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. B. Penanganan konflik sosial. Pertama, menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan keinginan orang tua. Yang keempat, tawar-menawar. Yang kelima adalah kolaborasi. 3. Bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial? Gambar samping ini digambar adalah pusat peribadatan Puja Mandala. Ada 5 tempat ibadah berbeda dalam satu kompleks ini. Bagaimana tanggapanmu tentang Puja Mandala di Bali? Bagaimana cara mewujudkan toleransi, pluralitas di sekitar tempat tinggalmu? Apakah kalian menemukan bentuk integrasi sosial di sekitar tempat tinggalmu? Nah, kita akan mulai pembahasan di poin A, pengertian integrasi sosial. Menurut Baton, integrasi adalah suatu pola
hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Di manusia tidak dapat lepas kebutuhan akan interaksi sosial. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Burr dan Meyer Nikoff sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesempatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses interaksi. 1. Homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok ini di mana pada masyarakat yang homogenitas rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. 2. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tersebut. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang, dan seterusnya. Yang ketiga, integrasi kursif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan, hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. C. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi. Asimilasi ini adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meningkatkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. 2. Akulturasi. Akulturasi ini merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kelompok saling atau baru sehingga kebudayaan asing atau baru diserap, diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. D. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sifat politik. Maksudnya sikap positif bukan politik. Ini sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Musuh sama dari luar.
Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.